Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Hasanah dengan NIM 201201829, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang perbandingan produk hukum dalam bidang jinayat, yang dimana tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah perbandingan mazhab yang diampu oleh Bapak Ayatullah Kumaini MPD. Adapun poin-poin yang akan saya bahas ialah pertama, percobaan melakukan jarimah, yang kedua, pembuktian dan kesaksian jarimah zina, dan yang terakhir, sanksi pelaksanaan hukum ta'zir. Secara etimologis, jinayah yaitu melakukan dosa, sedangkan secara terminologis, jinayah didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudaratan terhadap jiwa ataupun terhadap selain jiwa, dan wajib dijatuhi hukuman qisas atau membayar denda. Jadi, fikih jinayah ini adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang-orang mukhalaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadis. Dalam fikih jinayah, tindak pidana dikenal dengan istilah jarimah. Jarimah berasal dari kata jarimah yang artinya berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu definisi yang jelas bahwa jarimah itu ialah melakukan perbuatan-perbuatan atau yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan sesuai dengan syariat Islam. Adapun istilah percobaan kejahatan di kalangan para fuqaha tidak didapatin secara khusus, akan tetapi apabila definisi itu kita perhatikan, maka apa yang dimaksud dengan istilah tersebut juga terdapat pada mereka, karena di kalangan mereka juga membicarakan tentang uraian antara jarimah yang sudah selesai dan jarimah yang belum selesai. Tidak adanya perhatian para fuqaha secara khusus terhadap jarimah percobaan yang disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu percobaan melakukan jarimah yang tidak dikenal hukuman had atau qisas, melainkan dengan hukuman ta'zir. Bagaimana macamnya jarimah itu? Para fuqaha lebih memperhatikan jarimah-jarimah hudud dan qisas karena unsur dan syarat-syaratnya sudah tetap dan tanpa mengalami perubahan. Di samping itu, hukumnya juga sudah ditentukan macam dan jenisnya tanpa boleh dikurangi ataupun ditambahkan. Akan tetapi untuk jarimah ta'zir, hampir seluruhnya diserahkan kepada penguasa untuk menjatuhkan hukumannya. Hakim diberi wewenang yang luas dalam menjatuhkan hukuman dengan berpedoman pada batasan maksimal dan batasan minimal yang ditentukan oleh penguasa. Ta'zir juga dapat mengalami perubahan sesuai dengan perubahan masyarakat. Oleh karena itu, para fuqaha mencurahkan perhatian dan pembicaraan secara khusus dan tersendiri karena percobaan melakukan jarimah sudah termasuk jarimah ta'zir. Yang kedua yaitu dengan adanya aturan-aturan mencangkup dari syara tentang hukuman jarimah ta'zir, maka aturan-aturan khusus untuk percobaan tidak perlu diadakan, sebab hukuman ta'zir dibalas atas setiap perubahan maksiat atau kesalahan yang tidak dikenakan hukuman had atau kifarat. Dengan kata lain, setiap perubahan yang dianggap sebagai perubahan atau permulaan jahat dianggap maksiat dan dapat dijatuhkan hukuman ta'zir. Karena hukuman had dan kifarat hanya dikenakan atas jarimah-jarimah tertentu yang benar-benar telah selesai, maka artinya setiap percobaan sesuatu perbuatan yang dilarang hanya dijatuhkan hukuman ta'zir, dan percobaan itu sendiri dianggap maksiat, yakni jarimah yang telah selesai juga meskipun merupakan satu bagian saja yang diambil antara bagian lain
Jarimah tidak selesai selama suatu bagian itu sendiri dilarang. Jadi tidak aneh kalau suatu perbuatan semata-mata menjadi suatu jarimah yang apabila bergabung dengan perbuatan lain maka akan membentuk jarimah yang lain lagi. Yang ketiga yaitu macam-macam jarimah. Yang pertama, jarimah hudud. Jarimah hudud merupakan jarimah yang hukumnya langsung ditetapkan oleh Al-Quran yang berupa had, meliputi pembunuhan, pelukaan, zina, kadfas atau menuduh zina, pencurian, perampokan, pemberontakan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu jarimah qisas atau diat qisas maupun diat, keduanya adalah hukum yang sudah ditentukan syarak dan merupakan hak individu. Yang ketiga yaitu jarimah takzir. Jarimah takzir ini merupakan jarimah yang jenisnya disebutkan dalam Al-Quran secara rinci, tetapi hukumnya sama sekali tidak disebutkan. Dan jenis-jenis jarimah takzir berdasarkan yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada 30, berupa diantaranya yaitu sihir, mengambil harta orang lain yang tidak sah, bunuh diri, melawan sumpah, persaksian palsu, dan lain sebagainya. B yaitu pembuktian dan kesaksian jarimah zina. Pelaku jarimah zina dapat dikenakan hukuman jika perbuatannya telah dibuktikan. Untuk jarimah zina ada 3 macam cara pembuktiannya. Pertama yaitu dengan saksi, kedua dengan pengakuan, dan yang ketiga dengan qarinah. Pembuktian dengan saksi, para ulama telah membuktikan bahwa jarimah zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan 4 saksi. Apabila saksi itu kurang dari 4, maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Yang kemudian yaitu syarat-syarat saksi. Syarat yang pertama yaitu baligh atau dewasa. Seorang saksi dalam setiap jarimah disyaratkan dengan baligh. Dasar hukumnya adalah surah Al-Baqarah ayat 282. Dan yang kedua yaitu berakal. Saksi yang disyaratkan harus berakal adalah orang yang mengetahui kewajiban yang pokok dan yang bukan mungkin dan tidak mungkin. Yang ketiga atau C, ingatan yang kuat. Seorang saksi disyarati yang disaksikan dan memahami, menganalisis apa yang dilihatnya. Keempat, dapat berbicara. Seorang saksi yang disyaratkan dapat berbicara. Apabila ia bisu, maka ada beberapa pendapat menurut mazhab Maliki. Persaksian orang bisu dapat diterima apabila isyaratnya dapat dimengerti. Menurut mazhab Hambali, persaksian orang bisu tidak dapat diterima isyaratnya meskipun dapat dimengerti, namun apabila ia bisa menulis, maka persaksiannya diterima. Yang E, dapat melihat. Orang yang diisyaratkan harus dapat melihat apa yang disaksikannya. F, adil. Dan yang H, tidak ada penghalang persaksian di samping syarat-syarat yang disebutkan di atas. Seorang saksi juga disyaratkan tidak ada hal-hal yang menghalangi diterimanya persaksiannya. Hubungan keluarga atau kerabat seperti orang tua terhadap anaknya, juga suami terhadap istrinya atau sebaliknya. Yaitu C, sanksi pelaksanaan hukum takzir. Sanksi dalam hukum takzir dapat bervariasi, termasuk hukuman fisik seperti cambuk, penjara, ataupun denda. Selain itu, hakim juga dapat menggunakan sanksi non-fisik seperti peringatan, larangan, pemulihan, atau rehabilitas sebagai bagian dari hukuman takzir. Hukuman takzir bertujuan untuk mencapai tujuan sosial, yaitu memelihara kemaslahatan umum dan memperbaiki perilaku-perilaku melalui hukuman yang sesuai. Hal ini juga memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk mempertimbangkan konteks sosial dan moral serta kemaslahatan umum dalam memutuskan hukum. Itulah tadi penyampaian materi dari saya tentang perbandingan produk hukum dalam bidang jinayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.